Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini insyaallah kita akan menyampaikan makalah dari kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ah an Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma ay an Abdillah wa an Amr khamsun man kunna an istama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah awwaluha ay yadhkurullah al yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Makalah yang ke-9 diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, orang yang memiliki 5 hal berikut niscaya bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap waktu. Jadi yang pertama itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap waktu. Kemudian ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru zikrullah azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laisa amalun ahabba ila Allah wala anjali abadin min kulli sayyi'at fid dunya wal akhirah min zikrillah. Rawahu Ibnu Sarsari. Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah zikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. Sesungguhnya tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih bisa menyelamatkan hamba dari segala keburukan di dunia dan di akhirat dibandingkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, jadi kita di setiap waktu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa idza batuliya bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tuktsirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kasratul kalam bighairi dzikrillah qaswatul qalbi wa inna abada an-nas minallahil qalbil qasi. Rawahu Tirmidzi. Yang kedua ini, apabila ditimpa musibah maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Tiada daya kita untuk menjauhi maksiat dan tiada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang lagi maha agung. Dan diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah memperbanyak perkataan selain zikir kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya memperbanyak perkataan selain zikir kepada Allah SWT termasuk keras-kerasnya hati. Dan sesungguhnya paling jauh-jauhnya manusia dengan Allah Ta'ala ialah orang yang keras hatinya. Oleh karenanya kita jangan banyak bicara. Bicara yang secukupnya saja. Karena orang yang banyak bicara yaitu cenderung keras hatinya. Itu yang kedua. Kita dianjurkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita tertimpa musibah yang kedua. Yang ketiga, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah
an Samrah ibnu Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallahi arba'un subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna badi'atal akhrajahu Muslim wa Nasa'i. Apabila diberikan nikmat, maka ia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita, mengucapkannya dengan lisan, dengan cara lisan. Dan diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, dan yang keempat Allahu akbar. Nah, tidak masalah kita memulai dari lapas yang mana dalam mengucapkannya. Hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallahu fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'. Rawahu Ibnu Sursuri. Diriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah dan Allahu akbar. Ucapkanlah subhanallah dan alhamdulillah, dan ucapkanlah tabarakallah. Sebab semua ucapan itu merupakan 5 perkara yang tak ada perkara lain yang bisa menyamainya. Hadis riwayat Ibnu Sursuri. Wa idza bata'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'u. Harajahu Ibnu Hibban. Nah, dari yang keempat nih, apabila memulai sesuatu, yaitu baik itu ucapan atau perbuatan, ia membaca basmalah. Apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda beliau, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah Ta'ala, maka perbuatan tersebut terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah. Wa idza aprata minhu dzamban ay aktsaru dzamban sadiran minhu qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apabila banyak dosa, yakni banyak dosa yang keluar darinya, ia lalu membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum inna da'akumudz dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku tidak memberitahu kepada kalian mengenai penyakit kalian dan obat untuk kalian? Bahwasanya penyakit kalian adalah berbuat dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar.
Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hadis riwayat Ad-Dailami. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazama al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selalu membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan untuk dirinya jalan keluar dari semua kesulitan, menjadikan kegembiraan dari semua kesusahan, ya, dan akan memberi rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nas bizunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar. Ya, sebab apa? Sebab iblis berkata, kata iblis, aku membinasakan manusia dengan merayunya untuk berbuat dosa. Namun mereka para manusia membinasakan aku dengan mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar. Ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Nah, saat aku melihat yang seperti itu, maka aku akan membinasakan mereka dengan merayunya untuk mengikuti hawa nafsu mereka, yang dengan begitu mereka menyangka bahwa mereka berada dalam petunjuk. Qala al-faqih Abu Lais rahimahullah ta'ala, man hafiza sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikah wa yaghfirullahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri wa yajidu halawatat ta'ah wa yakunu hayatuhu wa mamatahu khairan. Al-Faqih Abu Lais berkata, barang siapa memelihara 7 perkara, maka ia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan di hadapan para malaikat. Allah akan mengampuni dosanya, meski banyaknya dosa itu seperti buih lautan. Ia akan merasakan nikmatnya melaksanakan ketaatan, dan hidup matinya akan berada di dalam kebaikan, khairan. Al-ula ay yaqula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Yang pertama, membaca bismillah setiap akan memulai sesuatu. Wassaniyah ay yaqula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Yang kedua, membaca alhamdulillah. Alhamdulillah setiap kali selesai mengerjakan sesuatu. Wasalisah ay yaqula idza jaral ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Yang ketiga, membaca istighfar setiap kali menjalankan sesuatu yang tidak bermanfaat. Warabi'ah ay yaqula idza arada fi'lan insyaallah. Yang keempat, mengucapkan insyaallah setiap kali berjanji akan menjalankan sesuatu. Jadi keempat, kalau kita mau ada janji sesuatu, maka katakan insyaallah. Wal khamisah ay yaqula
idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, yang kelima, mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim setiap kali menemukan sesuatu yang tidak disenangi. Itu. Wasadisah ay yaqula idza asabathu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali tertimpa musibah. Summa wasabi'ah la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketujuh, tidak henti-hentinya lisannya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baik pada siang hari maupun pada malam hari. Jadi yang disampaikan tadi itu ayo kita manfaatkan, ayo kita laksanakan, ayo kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyenangi kita. Kalau Allah senang dengan kita, insya Allah hidup kita penuh dengan keberkahan. Nah, mudah-mudahan sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa terapkan, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.